Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Suarnas, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta. Dosen yang mengajar kami di mata kuliah HRM adalah Dr. Billy Lazuardi, SEMM. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang menyusun peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam menyusun perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan diawali dengan latar belakang. Contoh, sebuah latar belakang dengan kalimat yang diawali dengan alinea bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan berdasarkan landasan Undang-Undang Dasar 45 merupakan tujuan pembangunan nasional menuntut partisipasi dan peran aktif dari perusahaan dan serikat pekerja. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perbaikan taraf hidup dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja tentunya. Bahwa peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja dapat tercapai apabila pihak pekerja dan pihak perusahaan memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. PKB ini disusun untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dengan tujuan untuk meningkatkan syarat-syarat kondisi kerja, memelihara dan meningkatkan disiplin kerja, kemudian memperbaiki dan memperkokoh hubungan kerja dengan hak dan kewajiban yang jelas. Berikutnya akan disampaikan mengenai bab 1 berbicara tentang bab umum yang isinya adalah tentang istilah-istilah. Pengertian istilah-istilah dalam perjanjian kerja bersama ini mengandung maksud dan pengertian sebagai berikut. Istilah 1, perjanjian kerja bersama, adalah kesepakatan hasil musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur, melindungi, serta melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah kedua. Istilah yang kedua, perusahaan, adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki alamat tempat berusaha. Istilah yang ketiga, pengusaha, adalah pemilik perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya perusahaan serta bertindak untuk dan atas nama perusahaan dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah istilah keempat, pekerja. Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah berdasarkan hubungan kerjanya. Menurut statusnya, pekerja dibedakan PKWTT, pekerja tetap, PKWT, pekerja kontrak. Perusahaan yang menempatkan kedua jenis istilah yang keempat, pekerja, adalah orang yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah berdasarkan hubungan kerjanya. Menurut statusnya, pekerja dibedakan menjadi A, pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, adalah pekerja yang bekerja di perusahaan dan telah menjalani masa percobaan selama 3 bulan dan telah diangkat menjadi pekerja tetap. B, pekerja waktu tertentu, adalah pekerja yang bekerja di
perusahaan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Istilah yang kelima, tenaga kerja asing adalah warga negara asing memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 6. Serikat pekerja adalah pimpinan unit kerja serikat pekerja yang disingkat dengan PUK, yang disahkan oleh pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja itu sendiri dengan nomor SK yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Istilah yang ketujuh, anggota serikat pekerja adalah pekerja di perusahaan yang telah terdaftar sebagai anggota serikat pekerja. Sila 8, pengurus serikat pekerja adalah pekerja yang dipilih oleh anggota untuk menduduki jabatan di PUK, sepengetahuan pengusaha, dan disahkan oleh pimpinan cabang serikat pekerja. Sila ke-9, keluarga pengusaha adalah istri, garis miring suami, anak kandung, atau anak angkat yang sah dari pengusaha. Sila ke-10, keluarga pekerja adalah seorang istri, garis miring suami, dan maksimum 3 orang anak kandung dan atau anak angkat yang disahkan oleh pengadilan dengan batas maksimal usia 21 tahun, belum menikah, dan belum bekerja sebagaimana terdaftar di Departemen Personalia Perusahaan, termasuk anak kandung dari pekerja perempuan dalam status janda. 11. Orang tua pekerja adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri garis miring ibu angkat yang sah dari pekerja yang terdaftar di Departemen Personalia Perusahaan. Sila 12, mertua pekerja adalah ayah dan ibu atau ayah ibu tiri garis miring angkat dari suami garis miring istri pekerja yang terdaftar di Departemen Personalia Perusahaan. Sila 13, ahli waris adalah keluarga atau orang yang ditunjuk untuk menerima setiap pembayaran garis miring santunan bila pekerja meninggal dunia. Dalam hal tidak ada ahli waris, maka diatur menurut aturan yang berlaku. Istilah 14, atasan adalah pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi. Sila 15, atasan langsung adalah pekerja yang mempunyai jabatan tinggi sesuai dengan struktur organisasi pada unit kerjanya. Sila 16 adalah upah. Pendapatan pekerja berupa uang yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang berhak diterima. Sila 17 adalah upah pokok. Adalah pendapatan pekerja berupa uang yang diterima secara tetap baik jumlah maupun waktu pembayarannya setiap bulan. Sila 18, tunjangan tetap. Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja secara tetap, jumlah dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu. 19, tunjangan tidak tetap. Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja secara tidak tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu. Istilah 20, pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja untuk pengusaha dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. Istilah 21, jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Istilah 22, kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh pekerja di luar jam atau hari kerja yang telah ditetapkan atas perintah atasan langsung dan atau manajer yang bersangkutan. Istilah 23, masa kerja
adalah jangka waktu seorang pekerja di perusahaan secara tidak terputus dan dihitung sejak tanggal diterima sebagai pekerja. Sila 24, masa percobaan adalah masa yang dijalani oleh pekerja selama 3 bulan sebelum diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap. Istilah 25, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi atau timbul akibat hubungan kerja. Istilah 26, surat peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengusaha Departemen Personalia karena adanya tindak pelanggaran disiplin atau perbuatan yang melanggar PKBI yang bersifat mendidik bagi pekerja. Sila 27, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Istilah 28, dispensasi adalah izin yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk meninggalkan tugas tanpa mengurangi hak-hak yang diterima. Lanjut. Istilah 29, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dengan pengusaha berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hapus. Istilah 29, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Istilah 30, mutasi adalah pemindahan dari satu bagian ke bagian lain. Istilah 31 adalah promosi, pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Istilah ke-32 adalah demosi, adalah pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain dengan penurunan jabatan yang berbeda. Istilah 33, lingkungan kerja, adalah seluruh wilayah kerja perusahaan di dalam dan atau di tempat lain di mana pekerja ditugaskan oleh pengusaha. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang menyusun peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang diawali dengan latar belakang dan bab 1. Terima kasih. Saya Adam Suarnas, mahasiswa Fakultas. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, demikian penjelasan tentang menyusun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Sepintas tentang latar belakang, sepintas tentang Baik, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan kami tentang bagaimana menyusun perjanjian kerja bersama. Diawali dengan latar belakang dan penjelasan istilah-istilah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan tentang bagaimana menyusun perjanjian kerja bersama dan atau peraturan perusahaan yang diawali dengan latar belakang dan bab 1 umum tentang istilah-istilah di dalam PKB itu sendiri. Terima kasih. Saya Adam Suarnas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.